Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa muwala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kiamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, dan ketika Rasulullah SAW berdoa tersebut, para sahabat ada di sekitarnya dan mendengarkan doanya Rasulullah SAW, yang mana bunyi doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samin, Allahumma barik fi yamanin, wa qolaha miroro hatta kana salisati au robiah qalu ya Rasulullah wa fil iraqin qala inna biha zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaiton, yang artinya sebagai berikut. Ya Allah, berkailah bagi kami Syam kami, ya Allah, berkailah bagi kami Yaman kami. Dan kemudian Rasulullah mengulang doa tersebut berapa kali, sampai sekitar antara 3 ataupun 4 kali. Kemudian para sahabat bertanya, dan dengan Irak kami ya Rasulullah, dan Rasulullah SAW menjawabnya, inna bihazalazil wal fitan, sesungguhnya dari tempat tersebut akan muncul kegoncangan dan fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaiton, dan dari tempat tersebut akan muncul tanduknya syaiton. Nah, ini sangat mengagetkan sekali ya, karena hadis ini bahkan menyebutkan bahwasanya dari negeri Irak akan muncul kegoncangan di internal umat Islam dan juga fitnah, gitu kan. Dan juga sampai dikatakan bahwasanya dari Irak akan muncul tanduknya syaiton, yang mana tanduknya syaiton ini seperti bahasa interpretasi teman-teman, yang memang sebagian ulama menganggapnya bahwasanya fitnah ini adalah fitnah dan kebohongan yang disebarkan syaiton dari golongan bangsa jin, yang kemudian berkembang dan disebarkan oleh syaitan dari bangsa manusia, yang berupa kesesatan, bid'ah dan kesesatan, yang mana memang diberitakan oleh Rasulullah SAW akan muncul dari negeri saat ini namanya Irak, yang mana Irak ini adalah dari sebelah timur daripada kota Yastrib atau kota Madinah. Jadi teman-teman, sangat mengagetkan sekali ya, ternyata akan datang suatu masa di mana akan ada kegoncangan dan fitnah bagi internal umat Islam, yang justru datangnya daripada internal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Irak ini mayoritas penduduknya Islam ya teman-teman. Tapi teman-teman, selama ini kan memang kemudian digadang-gadang kalau kesesatan itu munculnya dari barat gitu kan, dari Amerika, negeri-negeri di Eropa gitu kan, ataupun bahkan di Israel. Ternyata keguncangan dan fitnah yang akan menghantam umat Islam itu nanti akan muncul dari negeri yang notabene mayoritas penduduknya orang Islam, yaitu Irak. Bahkan sampai dikatakan tanduk setan pun akan muncul dari situ. Artinya memang kebohongan yang berupa bid'ah dan kesesatan menurut para ulama akan muncul dari tempat tersebut. Nah teman-teman, saat ini memang kemudian muncul memang dari arah timur daripada Jazirah Arab nih, negeri-negeri yang memang ditengarai juga sebagai tempat munculnya Dajjal, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
bahwasanya Dajjal juga akan muncul dari region tersebut. Yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya lah Khurasan. Dan bumi bagian timur ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal tersebut, beliau masih ada di sekitaran Yastrib atau Medina. Itu kan yang jelas bagian timur daripada kota Medina itu adalah negeri Irak. Itu kan kalau bagian timur daripada Jazirah Arab itu Iran ya teman-teman, gitu kan, Iran. Sedangkan kalau Irak dari timur lautnya, gitu kan. Yang jelas dia akan muncul dari medium region yang namanya Khorasan. Dan region Khorasan sendiri memang ada saat ini terbagi dalam beberapa negara. Salah satunya adalah di Iran, yaitu kota Tus dan kota Nishapur, dan kemudian di Turkmenistan tuh ada kota Merv, kemudian di Afghanistan dia ada kota Herat, gitu kan, ada kota Herat dan Baloch itu di Afghanistan. Kemudian di Uzbekistan tuh nanti ada kota namanya Samarkand, dan kemudian di Pakistan ada kota namanya Balochistan. Nah, kota-kota ini notabene sebenarnya penduduknya mayoritas adalah orang-orang Islam, mayoritas Muslim seperti Iran, gitu kan. Mereka Islam Syiah ya, hampir 80% lebih, hampir 90% gitu kan. Seperti negeri-negeri di Asia Tengah kayak Turkmenistan, Uzbekistan yang masuk region Khorasan juga mayoritas penduduknya Islam. Walaupun dulu sebelum mereka tergabung di Uni Soviet ya, negara komunis, tapi setelah kemudian Glasnost dan Perestroika, mereka kemudian merdeka, mereka menjadi negara yang bebas dan kemudian mayoritas penduduknya adalah Islam. Yang jelas region itu ada ya, gitu kan. Kota-kotanya sudah ada dan diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Dajjal akan muncul dari tempat tersebut. Bahkan juga Dajjal akan diikuti dari orang-orang Yahudi yang ada di sekitar wilayah tersebut ya. Dalam sebuah hadisnya diberitakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yadbawa Dajjalam Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal nanti juga akan diikuti oleh 70 orang Yahudi, 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan, dan mereka menggunakan toyalisa. Kota Asbahan sendiri ada di wilayah Iran, dan ternyata itu wilayah Iran yang berbatasan, dia bersebelahan dengan kota Tus dan Nishapur ya, yang masuk region Khorasan. Jelas sekali di sini banyak penduduk orang Yahudi Persia yang ada saat ini di kota Khorasan, dan mereka salah satu Yahudi yang masih memegang teguh tradisi mereka, yaitu ketika beribadah mereka menggunakan toyalisa seperti kerudung ya, kerudung menutupi kepala sampai bawah seperti jubah gitu kan. Nah, ini semua sudah bermunculan semua hal-hal yang memang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah yang akan muncul. Salah satunya kegoncangan dan fitnah serta tanduk setan akan muncul dari Irak gitu kan. Dan kemudian Dajjal sendiri akan muncul dari Khorasan, diikuti oleh Yahudi yang tinggalnya di kota Isfahan. Ini semua oknum-oknumnya sudah muncul. Negeri Irak sudah ada sekarang. Iran dengan kota Asbahannya, dengan Yahudinya yang tinggal di Asbahan juga sudah ada. Kemudian Khorasan pun saat ini sudah ada, region Khorasan yang terbagi di beberapa negara yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini jadi saat ini juga terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim di dunia ya teman-teman, yang mana beberapa negara terkena gelombang panas ya teman-teman. Yang mana anehnya juga justru saat ini di beberapa negara di Timur Tengah yang memang dulu ketika saya tinggal di sana juga jarang terjadi hujan, saat ini juga banyak terjadi hujan gitu kan. Malam sudah sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasannya dalam sebuah hadisnya hal tersebut yang kemudian berkaitan terkoneksi dengan hal tersebut ya. Yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta ta'udal ardul arabi muraja wal anhar. Jadi waktu kiamat itu nggak akan datang kecuali nanti bumi Arab itu subur, penuh dengan padang rumput dan sungai-sungai. Dan saat ini awal permulaannya sudah muncul. Dulu saya tinggal di Kuwait nggak pernah ada hujan sekitar tahun 2010-an sono kan. Saat ini udah sering ada hujan, bahkan ada banjir gitu kan. Dan memang kemudian di wilayah Arab Saudi pun, di wilayah Tabuk sudah banyak rumput yang tumbuh ya, karena hujan-hujan yang terus-terusan sering muncul di sana. Bahkan ada genangan air yang mungkin kemudian hari akan jadi sungai ya teman-teman. Nah ini teman-teman yang kita harus mawas diri karena terjadi perubahan cuaca yang luar biasa saat ini. Dan tentunya
pesan Rasulullah SAW ketika fitnah terbesar daripada umat manusia dari zamannya Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai dengan kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Perkirakan memang waktunya sudah dekat ya teman-teman. Dan beliau berpesan agar kita selamat dari Dajjal dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidho asyayatin awalil suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada suratil kahfi maka akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Ini teman-teman tuh resepnya. Informasi tentang akhir zaman juga sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kebenarannya juga sudah mendekati kenyataan saat ini. Kita ikuti saja resep-resepnya untuk selamat. Salah satunya adalah hafal daripada 10 ayat awal suratul kahfi. Oke, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.